teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nur Mardatilla, aku biasa dipanggil Marda. Kali ini aku bakal nemenin kalian di Literasi Lensa Profesi. Segmen yang mengajak kalian membedah buku-buku penuh makna, bukan cuma untuk dinikmati, tapi untuk dipetik hikmahnya dalam kehidupan kita. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah novel yang emosional, puitis, sekaligus menyentuh sisi tergelap manusia. Judulnya adalah Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna. Sisi Tergelap Surga adalah novel fiksi yang ditulis oleh Brian Krishna, penulis muda Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya yang syarat akan makna dan gaya bahasa yang sangat puitis. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2021 dan memiliki sekitar 300-an halaman. Buku ini kisaran harga 90 ribuan dan kalian bisa mendapatkannya di toko online maupun toko offline. Buku ini memiliki kategori yaitu fiksi psikologis, drama keluarga, dan perjalanan batin. Novel ini mengangkat tema yang berat, yaitu luka masa kecil, hubungan orang tua dan anak yang rumit, trauma emosional, dan pencarian makna hidup. Tapi, Brian membungkusnya dengan bahasa yang indah dan reflektif, bikin kita merenung dalam setiap bab-babnya. Novel Sisi Tergelap Surga menggambarkan kehidupan masyarakat yang marginal di Jakarta. Melalui kisah-kisah ini, pembaca diajak untuk menyelami realitas keras yang sering tersembunyi di balik gemerlap ibu kota. Nah, tokoh-tokoh yang diangkat berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dan menghadapi persoalan hidup yang sangat kompleks. Seperti Jawa, seorang pengamen jalanan, Pulung, remaja pemungut barang bekas, Karyo, manusia silver yang penuh luka, Gofar, pencuri motor yang rela mempertaruhkan nyawa demi ibunya, hingga seorang lelaki tua yang bekerja sebagai badut ayam demi menghidupi ketiga anaknya. Selain itu, novel ini juga menampilkan sebuah kisah pekerja seks komersial, Lady Companion atau LC, dan waria yang juga berperan sebagai seorang ayah. Dengan narasi yang emosional dan reflektif, novel ini menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya empati terhadap sesama dan kepekaan terhadap realitas sosial yang kerap luput dari perhatian. Brian Krishna menggambarkan kontrasnya wajah Jakarta antara sisi glamor dan sisi gelap yang menyimpan duka, serta mengajak pembaca untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, novel ini menyentuh banyak isu yang sangat relevan dengan kehidupan modern, khususnya di dunia profesional dan relasi sosial. Yang pertama yaitu trauma masa kecil. Banyak dari kita yang membawa luka masa lalu ke masa sekarang tanpa sadar. Dalam dunia kerja, ini bisa muncul dalam bentuk rendah diri, kemarahan yang meledak-ledak, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat. Yang kedua itu toxic parenting dan komunikasi dalam keluarga. Tokoh dalam cerita ini tumbuh tanpa ruang aman untuk bercerita. Ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya komunikasi yang sehat, baik di rumah maupun di dalam tim kerja. Dan yang ketiga adalah kesehatan mental. Brian Krishna secara tidak langsung mengajak kita untuk mengenali, menerima, dan mengolah emosi yang selama ini kita pendam. Dalam dunia serba cepat, kesehatan mental bukan lagi opsi, tapi sebuah kebutuhan. Nah, apa hubungannya sih novel ini dengan dunia kerja? Pasti hubungannya banyak, teman-teman. Yang pertama itu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, dalam novel ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang bermasalah itu jahat. Kadang mereka cuma nggak tahu cara lain untuk menyampaikan perasaan. Di dunia profesional, pemahaman ini sangat penting agar kita tidak reaktif dan bisa bekerja keras dengan berbagai tipe orang. Yang kedua itu self-healing dan leadership. Pemimpin yang baik bukan cuma jago strategi, tapi juga punya empati. Orang yang telah menyembuhkan dirinya sendiri biasanya akan lebih baik dalam mengambil keputusan dan memimpin orang lain. Dan yang ketiga yaitu work-life balance, yaitu ketika seseorang membawa masalah personal yang belum selesai ke tempat kerja, hasilnya bisa destruktif. Nah, buku ini mengajak kita bercermin, sudahkah kita berdamai dengan sisi tergelap diri sendiri? Kutipan yang paling saya ingat dari buku ini adalah, kita semua lahir dengan luka, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam darah. Kalimat ini seperti tamparan halus bahwa kita memang tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menatap masa depan. Sisi Tergelap Surga bukan cuma novel tentang luka, tapi tentang harapan. Ia mengajak kita menengok ke dalam diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan masa lalu, mengambil alih kemudi hidup kita sendiri. Nah, saya pernah membaca salah satu tulisan oleh Brian Kim yaitu empati. Empati adalah sebuah kemampuan yang sederhana, melihat dari sudut pandang orang lain, melihat dari kacamata orang lain, dan berdiri di sepatu orang lain. Sekarang, empati ini menjadi salah satu soft skill yang sangat langka. Nah, teman-teman, kita tumbuh dari latar belakang yang berbeda, luka yang berbeda, cerita yang gak selalu bisa dilihat di permukaan. Ini bukan tentang mewajarkan sebuah kelemahan dan kerupuan seseorang, tapi tentang memahami orang sebelum menggandeng dan merangkulnya untuk menjadi lebih baik. Ya, memanusiakan manusia.
Seringkali kita begitu cepat memberikan label atau stereotip pada orang lain. Ah, dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu, dan segala macam. Itulah, memahami itu sulit, makanya kebanyakan orang lebih suka menghakimi. Maka, mari kita perbesar hati, melihat dengan lebih teliti, posisikan dirimu di posisinya, berdiri di sepatunya, dan melihat dari jendelanya. Singkatnya, berempatilah. Terima kasih sudah menyimak Literasi Lensa Profesi edisi kali ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan buku-buku yang bermakna seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan juga ke teman-temanmu, siapa tahu mereka sedang butuh bacaan yang bisa menyentuh dan menyelamatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, tak perlu takut pada sisi tergelap, karena di sanalah kita bisa menemukan cahaya.